Rencana pemerintah Indonesia untuk memberhentikan operasional pembangkit batubara lebih awal. Program pensiunkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pensiun dini pembangkit listrik batubara mempensiunkan pembangkit listrik tenaga Saya menyampaikan pensiun dini PLTU. Pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sudah di depan mata. Riset yang dilakukan oleh Adi Negara et al. Tahun 2024 dengan mengambil sampel di 3 PLTU, yaitu PLTU Cirebon 1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya. Mereka menjelaskan bahwa terdapat 2 skenario yang bisa terjadi dalam hal pemensiunan dini PLTU. Dalam skenario pertama, hanya pemensiunan dini PLTU Cirebon 1, Pelabuhan Ratu, dan Suralaya tanpa adanya pembangunan pembangkit listrik lainnya, maka hal tersebut akan berdampak pada turunnya PDB sebesar 3,96 triliun rupiah. Selain itu, terdapat 14.022 orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan pada kenaikan penduduk miskin sebesar 3.373 orang, serta laba pelaku usaha juga menurun hingga 4,14 triliun rupiah. Sedangkan dalam skenario 2, pemensiunan PLTU yang dibarengi dengan pembangunan energi terbarukan akan meningkatkan PDB sebesar 82,16 triliun rupiah. Selain itu, pembangunan energi terbarukan juga akan menyerap tenaga kerja hingga 639.269 orang yang bisa membantu mengurangi penduduk miskin sebesar 153.755 orang, serta meningkatkan laba pelaku usaha sebesar 44 triliun rupiah. Dalam pemensiunan dini PLTU, pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Rencananya sebanyak 13 PLTU akan dipensiunkan secara dini dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan menghindari terjadinya gejolak kekurangan pasokan listrik dan kenaikan harga listrik. Selain itu, Indonesia dan Asian Development Bank juga telah mencapai kesepakatan untuk mendorong pemensiunan dini PLTU di Indonesia dalam kerangka kerja Energy Transformation Mechanism yang ditegaskan dalam penandatanganan MOU mengenai penyelarasan mekanisme transisi energi antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Group Chief Sector Group. Pemensiunan dini PLTU juga dilakukan dalam upaya mewujudkan net zero emission sebagai target PLN pada tahun 2060. Pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap bisa dianalisis dari perspektif sosiologis dengan menekankan pada dinamika kekuasaan, terutama terkait dengan pengabaian masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Masyarakat sekitar PLTU Cirebon 1 bahkan masih belum menerima berita pemensiunan dini PLTU tersebut secara sama rata. Sebagian orang mengetahui dan memahaminya, sementara sebagian lainnya tidak memahami atau bahkan tidak mengetahuinya. Menurut Walhi Jawa Barat, masyarakat sipil, termasuk warga negara yang peduli, memiliki akses yang terbatas terhadap informasi rinci mengenai penonaktifan proyek dan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan pemensiunan dini PLTU Cirebon 1. Mereka juga mengkritik keras bahwa kerangka dasar untuk penggunaan energy transition mechanism di PLTU Cirebon 1 telah ditetapkan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat sipil. Pemensiunan PLTU menyebabkan terjadinya konflik antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, terutama para pekerja PLTU. Perspektif konflik sosial menyatakan bahwa masyarakat pasti berada dalam keadaan konflik. Konflik sosial dinilai sebagai kekuatan utama perkembangan masyarakat ke arah yang lebih sempurna. Keadaan konflik ditandai dengan keberadaan suatu kelompok yang kerap mengorbankan kelompok lain dalam upaya memelihara dominasinya. Pada konteks pemensiunan PLTU, pemerintah selaku pihak yang mendominasi melakukan perencanaan program pemensiunan dini PLTU batubara dengan tujuan menurunkan emisi karbon dan mencapai target menuju transisi energi bersih. Hal tersebut tentunya mengorbankan pihak lain berupa terencananya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para pekerja PLTU. Pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pekerja PLTU, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah agar transisi energi dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan, serta tidak ada pihak-pihak yang menjadi korban dari program tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus membuat studi kelayakan mengenai dampak positif, negatif, dan strategi mitigasi dari rencana pensiun dini PLTU secara transparan,
serta menyediakan ruang yang menampung aspirasi masyarakat, baik secara online maupun real-time secara inklusif, sehingga menjamin partisipasi aktif dari kelompok-kelompok rentan yang berpeluang terkena dampak dari pensiun dini PLTU. Terdapat 10 PLTU yang berada di lingkup Jakarta dengan radius 100 km sebagai penyebab utama polusi udara yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk dipensiunkan dini. Selain itu, di daerah Indramayu, Jawa Barat, yaitu PLTU Lamban 1, juga turut menjadi pertimbangan untuk dipensiunkan karena lokasi yang berada di sekitar persawahan memicu pencemaran serta konflik antar masyarakat. Selain itu, dengan pemensiunan dini PLTU Cirebon 1, Desa Waruduwur berharap dapat membantu memulihkan kebersihan pantai dan mengembalikan hasil tangkapan ikan kembali seperti semula, karena sebelumnya sejak awal pembangunan PLTU Cirebon 1 telah menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan lahan pertanian dan tambak yang berdampak pada pendapatan nelayan, kerangka hijau, dan petani garam yang menurun akibat perubahan fungsi ruang. Dalam segi pekerja, menurut Patiro et al. 2024, pekerja yang berada di posisi bawah, terutama operator, merasa khawatir karena mereka sangat rentan terkena dampak. Meskipun berita pemensiunan dini telah tersebar, namun insentif pensiun untuk pekerja belum terlihat. Selain itu, penghapusan tenaga listrik batubara akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pekerja, masyarakat, badan usaha milik negara, dan bisnis swasta di seluruh rantai nilai pertambangan batubara dan pembangkit listrik tenaga batubara. Bahkan, jika terdapat sektor yang membutuhkan tenaga kerja tambahan, para pekerja tersebut mungkin tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk ke sektor baru. Transisi dari energi berbahan bakar batu bara akan berdampak bagi banyak pekerja, tetapi karena berbagai kerentanan sosial yang berbeda, perubahan ini dapat memengaruhi pekerja dengan cara yang berbeda. Misalnya, perempuan, kaum muda, orang tua, dan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih sedikit mungkin lebih terpengaruh oleh transisi ini. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU telah lama menjadi salah satu sumber energi utama di banyak negara, terutama yang bergantung pada batu bara sebagai bahan bakar. Namun, dengan semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan transisi menuju energi terbarukan, sejumlah negara mulai mempertimbangkan pemensiunan dini PLTU mereka. Pemensiunan dini PLTU diprediksi akan menjadi bagian dari strategi energi nasional yang lebih luas, sejalan dengan keberlanjutan dan komitmen internasional seperti Perjanjian Paris. Selain itu, kemajuan teknologi dalam sektor energi terbarukan dan penyimpanan energi akan meningkatkan daya saing energi bersih dibandingkan dengan sumber energi fosil. Dengan penurunan biaya produksi energi terbarukan dan proyek-proyek lebih efisien, PLTU diperkirakan akan semakin tidak menguntungkan.